Kritik tajam naturalisasi, anggota DPR RI sebut Indonesia punya banyak talenta asli. Tegas, PSSI pastikan tak bayar pemain keturunan demi bela timnas Indonesia. Kabar gembira, Asnawi Mangkualam siap kembali ke lapangan, PSSI beri kebebasan untuk Sintayong. Tom Hai pilih jadi WNI meski diajak media Belanda, begini alasannya. Terbatas 5 tahun Menpora ungkap alasan naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Respons Erick Thohir tiket Indonesia versus Jepang ludes, apa kata Ketua PSSI? Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI, Anita Jakoba mengungkapkan kritik keras kepada PSSI terkait kebijakan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Kritik ini muncul karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk mendekati 280 juta jiwa memiliki potensi atlet yang sangat besar. Menurutnya langkah PSSI yang terus melanjutkan naturalisasi menunjukkan seolah-olah Indonesia kekurangan atlet lokal yang berkualitas. Anita menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat dia perlu mempertanyakan kebijakan ini. Dia bertanya sampai kapan PSSI akan terus bergantung pada pemain dari luar negeri. Di bawah kepemimpinan Menpora Dito Aryo Tejo sudah ada 13 pemain yang dinaturalisasi termasuk Kevin Dix yang menjadi bagian dari gelombang terbaru. Anita menekankan bahwa Indonesia tidak kekurangan atlet, bahkan menyebut daerah seperti Nusa Tenggara Timur sebagai gudangnya atlet. Dia menegaskan bahwa banyak atlet berbakat dari berbagai cabang olahraga seperti lari, tinju dan sepak bola yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Lebih jauh Anita mempertanyakan efektivitas pembinaan olahraga di Indonesia dan upaya PSSI dalam melatih atlet lokal. Dia menyoroti bahwa para pemain naturalisasi yang diambil PSSI juga sukses berkat pelatihan yang mereka dapatkan di luar negeri. Oleh karena itu Anita menilai pentingnya pembinaan yang memadai untuk atlet lokal agar mereka bisa bersaing di kancah internasional. Anita juga mengingatkan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan pemain naturalisasi yang belum tentu membawa keberhasilan. Menurutnya naturalisasi tidak menjamin keberhasilan timnas Indonesia dalam kompetisi. Dia berharap bahwa jika kebijakan ini berlanjut, setidaknya pemain-pemain tersebut bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR RI, Yunus Nusi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Boni Triana dari fraksi PDI Perjuangan. Pertanyaan itu terkait banyaknya pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia. Boni mengungkapkan pandangannya dan menanyakan apakah benar para pemain keturunan tersebut disewa untuk bermain di posisi tertentu. Boni ingin tahu apakah keputusan untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pemain lokal di posisi tersebut. Boni menyampaikan bahwa pertanyaan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk mengetahui dasar pertimbangan PSSI dalam proses perekrutan pemain naturalisasi. Yunus Nusi secara tegas membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa PSSI membayar atau menyewa pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Ia menjelaskan bahwa PSSI tidak mengeluarkan dana untuk proses naturalisasi pemain. Para pemain keturunan tersebut bersedia membela timnas Indonesia karena memiliki ikatan darah dengan tanah air Indonesia. Dia menambahkan bahwa kehadiran pemain-pemain keturunan ini di timnas adalah bentuk dukungan mereka terhadap Indonesia. Selain itu, Yunus mengapresiasi semangat dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh para pemain keturunan di lapangan. Menurutnya mereka bermain dengan penuh dedikasi, tanpa memikirkan kompensasi finansial. Hal ini menunjukkan bahwa para pemain tersebut memang tulus ingin membela negara asal leluhur mereka. Jawaban Yunus Nusi ini sekaligus menjadi klarifikasi bagi publik mengenai proses naturalisasi pemain keturunan. PSSI ingin menegaskan bahwa keputusan pemain-pemain ini bergabung dengan timnas Indonesia bukanlah karena motivasi finansial, melainkan dorongan kecintaan mereka terhadap negara leluhur mereka. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna Asnawi Mangkualam telah pulih dari cedera dan membuka peluang bagi dirinya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa keputusan mengenai pemanggilan Asnawi sepenuhnya diserahkan kepada Sintayong.
PSSI tidak akan melakukan intervensi dalam keputusan teknis pelatih asal Korea Selatan tersebut. Yunus menegaskan bahwa PSSI menghormati otonomi penuh Sintayong dalam menentukan siapa saja yang layak memperkuat timnas. Ia menyebutkan bahwa PSSI siap menunggu keputusan dari Shin mengenai pemanggilan Asnawi dalam beberapa hari mendatang. Menurut Yunus, kewenangan pemanggilan pemain memang merupakan hak penuh dari pelatih, dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Shin. PSSI berharap keputusan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan tim dapat diambil tanpa tekanan eksternal. Selain Asnawi, Yunus juga menyampaikan apresiasinya terhadap Sintayong atas pemanggilan pemain lain seperti Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri dari Malut United. Yunus percaya bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Shin tentu didasari oleh pertimbangan teknis yang mendalam. PSSI memberikan dukungan penuh kepada Sintayong dalam menentukan susunan pemain. Yunus Nusi menegaskan bahwa kepercayaan ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan pelatih dapat bekerja maksimal sesuai visi dan rencana taktisnya. Keputusan untuk memanggil atau tidak memanggil Asnawi ke dalam skuad timnas akan disambut baik oleh PSSI apapun hasilnya. Bagi PSSI yang terpenting adalah memberikan ruang kepada pelatih untuk membangun tim tanpa campur tangan, sehingga timnas Indonesia bisa terus berkembang dan meraih hasil positif di berbagai kompetisi. Mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make. Sintayong terus memberikan kepercayaan kepada Tom Hai sebagai gelandang kunci di timnas Indonesia. Namun keputusan Hai untuk membela Indonesia sempat mendapat perhatian dari media Belanda. Media tersebut menyoroti bahwa Hai akhirnya bisa mendapatkan kesempatan bermain di kancah internasional melalui timnas Indonesia. Media Belanda itu menganggap keputusan Hai untuk beralih ke timnas Indonesia sangat masuk akal. Mereka menilai bahwa persaingan di timnas Belanda sangat ketat, sehingga sulit bagi Hai untuk mendapatkan posisi reguler di sana. Lebih lanjut, media tersebut menyatakan bahwa pilihan Hai adalah langkah yang logis mengingat besarnya tantangan untuk bersaing di skuad nasional Belanda. Persaingan sengit di lini tengah timnas Belanda menjadi alasan mengapa Hai melihat peluang lebih besar di Indonesia. Keputusan Hai untuk membela timnas Indonesia telah membuahkan hasil positif. Di bawah arahan Sintayong, Hai berhasil membuktikan dirinya sebagai pemain yang mampu mendukung taktik dan visi pelatih. Bagi Shin, pengalaman dan kemampuan teknis Hai menjadikan pemain berjuluk The Professor ini sebagai andalan di lini tengah. Dengan kontribusi Hai di lapangan, Sintayong berharap timnas Indonesia bisa memperkuat lini tengahnya dan tampil lebih kompetitif dalam berbagai ajang internasional. Kepercayaan yang diberikan Sintayong kepada Hai tak hanya membantu meningkatkan performa timnas, tetapi juga memberi Hai kesempatan langka untuk bersinar di panggung internasional. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all. Dito Aryo Tejo menjelaskan alasan mengapa naturalisasi Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia hanya berdurasi 5 tahun. Pernyataan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman publik mengenai durasi singkat yang diberikan bagi Kevin Dix dalam membela skuad Garuda. Menurut Dito, durasi 5 tahun tersebut merujuk pada periode waktu di mana Kevin Dix akan aktif berkontribusi bagi timnas. Dito menjelaskan bahwa usia produktif seorang pemain umumnya berakhir di sekitar usia awal 30-an. Kevin Dix yang saat ini berusia 28 tahun diperkirakan dapat memberikan performa terbaiknya selama 5 tahun ke depan. Menurut Menpora, pertimbangan ini adalah alasan utama mengapa durasi naturalisasi Kevin dibatasi. Ia menambahkan bahwa meskipun Kevin Dix akan tetap berstatus warga negara Indonesia setelah 5 tahun, fokusnya adalah pada periode aktif sebagai pemain nasional. Dengan usia yang telah mendekati akhir 20-an, durasi 5 tahun dianggap cukup optimal untuk memaksimalkan kontribusi Kevin bagi timnas Indonesia. Dito juga menyebutkan bahwa langkah ini diambil demi kepentingan pembinaan pemain muda Indonesia. Setelah Kevin Dix menjalani periode aktifnya, diharapkan ada regenerasi pemain yang bisa mengisi posisinya. Menpora yakin bahwa kehadiran Kevin Dix di timnas akan memberi dampak positif, tidak hanya dari segi teknis tetapi juga inspirasi bagi pemain lokal. Dengan memberikan durasi 5 tahun, pemerintah berharap Kevin Dix dapat berkontribusi signifikan dalam jangka pendek hingga menengah. Tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang telah resmi habis terjual. Pengumuman mengenai tiket yang ludes ini disampaikan langsung oleh akun Instagram resmi timnas Indonesia pada Senin malam.
Respon cepat dari para pendukung untuk membeli tiket menunjukkan kecintaan yang tinggi terhadap timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik kabar habisnya tiket tersebut dengan penuh rasa syukur. Erick mengungkapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan mereka yang begitu luar biasa terhadap timnas. Ia menyampaikan apresiasinya atas antusiasme tinggi masyarakat yang ingin hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno untuk mendukung timnas Garuda. Erick juga menyampaikan harapan agar pertandingan ini dapat menjadi momen spesial bagi seluruh penggemar. Dukungan penuh di stadion diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal melawan Jepang. Erick Thohir memandang kehadiran supporter di stadion sebagai elemen penting dalam memberikan dorongan moral bagi tim. Dalam unggahannya, Erick mengajak masyarakat untuk terus bersatu dan mendukung timnas dengan semangat yang sama. Ia menekankan bahwa dukungan ini sangat berarti bagi para pemain yang akan bertanding. Menurut Erick, ini adalah momen yang penting bagi perjalanan timnas Indonesia. Laga melawan Jepang diharapkan bisa menunjukkan perkembangan positif dalam kinerja timnas. Erick juga percaya bahwa para pemain akan tampil habis-habisan demi membalas antusiasme supporter yang luar biasa. Kehadiran pendukung yang memenuhi stadion diharapkan bisa menjadi pemicu semangat untuk meraih hasil terbaik. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that